kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23 yang kami sebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya tadi, pemerintah provinsi yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu dibantu oleh perangkat-perangkatnya. Ya, dibantu oleh perangkat-perangkatnya ini disebut perangkat daerah. Ya, perangkat daerah ya Bapak Ibu. Nah, perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah provinsi ya sama ya, di lingkungan provinsi manapun itu ada 5 jenisnya. Ada perangkat daerah yang merupakan yang pertama itu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan atau yang merupakan perangkat daerah unsur inti, yaitu dalam bentuk dinas daerah. Yang kemudian yang kedua ada perangkat daerah berbentuk badan daerah. Badan daerah ini melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, ya, jadi dia sifatnya mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampu atau yang dilaksanakan oleh dinas daerah. Nah, kemudian ada unsur pendukung. Unsur pendukung ini ada 2. Yang pertama unsur pendukung kepala daerah, yaitu yang diwadahi dalam sekretariat daerah. Kemudian ada unsur pendukung DPRD, yaitu sekretariat DPRD. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, bentuk perangkat daerah ini adalah inspektorat. Ya, inspektorat itu merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya, yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Nah, jadi tadi ada 5 perangkat daerah yang tugasnya membantu kepala daerah dalam fungsi utamanya melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi ini juga kepala daerah dalam hal ini gubernur memiliki visi dan misi yang harus dicapai, yang juga dalam hal ini merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tadi. Nah, saat ini visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita, visinya adalah kolaborasi sumut berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya, apalagi mungkin pada perangkat daerah teknis ya, selain di Bapak Ibu guru pasti sudah tahu dan hafal. Ada misinya juga ada 5 ya. Ada 5 misi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menjaga stabilitas makroekonomi daerah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang keempat, mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat sumut yang tangguh. Nah, visi dan misi tadi juga akan dijabarkan dalam bentuk program prioritas daerah. Nah, ini dibagi ya kepada seluruh perangkat daerah berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan masing-masing. Nanti Bapak Ibu teman-teman yang ingin mendalami terkait visi, misi, program prioritas mungkin boleh juga ya berdiskusi dengan teman-teman di Bapelitbang, karena mereka yang lebih memahami dalam penyusunan penjabaran dari visi dan misi tadi ya. Nanti ada di Bapelitbang ya. Teman-teman juga boleh mungkin lihat pada web Bapelitbang ya. Jadi semua visi ya, visi dan seluruh misi dan program prioritas tadi dibagi pelaksanaannya pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami sebutkan untuk dinas daerah itu menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dia adalah fungsi inti atau unsur inti dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi ya, dinas daerah. Nah, jadi kemudian ada badan daerah tadi. Jadi dibagilah tadi kesesuaian misi dan program prioritas tadi pada perangkat daerah masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, dalam ini visi dan misi kepala daerah, visi dan misi gubernur Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita bicara urusan pemerintahan terlalu dalam juga karena Bapak Ibu kebanyakan ini berkecimpung pada dunia pendidikan, mungkin kurang ini ya. Nanti kalau kita bahas dari satu-satu, dari urusan pemerintahan menjadi kewenangan provinsi, ada 32 urusan pemerintahan, ada 8 urusan ada 6 urusan wajib, 8 urusan pilihan. Nanti terlalu ini ya.
Mungkin ini sedikit saja pengenalan terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari jenis yang 5 yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, untuk dinas daerah di lingkungan pemerintah provinsi ini ada 21 dinas daerah. Ya. Ini 21 dinas daerah ini melaksanakan 32 urusan pemerintahan. Ya, 32 urusan pemerintahan. Nah, ada dinas daerah yang menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan, ada yang menyelenggarakan 1 urusan pemerintahan, ada juga yang menyelenggarakan 2 urusan pemerintahan. Sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016. Nah, jadi nanti mungkin Bapak Ibu temukan ada dinas daerah itu yang panjang dia nomenklaturan seperti dinas perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral. Itu dia mengampung 3 urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan perindustrian, urusan pemerintahan perdagangan, dan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral. Nah, jadi Bapak Ibu, dinas daerah tadi ini merupakan penyelenggara atau pelaksana atau merupakan unsur inti dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nah, kemudian badan daerah, kita memiliki 8 badan daerah ya, 8 badan daerah. Yang badan daerah ini dia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Jadi dinas-dinas daerah tadi itu ya dalam melaksanakan tugasnya ditunjang atau didukung oleh badan daerah. Dalam hal apa badan daerah ini menopang atau menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, dinas daerah, yaitu dalam hal kepegawaian. Jadi ada fungsi penunjang urusan kepegawaian namanya. Kemudian dalam hal pengelolaan keuangan, ada fungsi penunjang urusan keuangan yang dilaksanakan oleh BKAD. Kemudian ada termasuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan fungsi penunjang ya di bidang pendidikan dan pelatihan ya. Nama fungsi penunjangnya itu urusan pemerintahnya itu adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi teman-teman di perangkat daerah untuk urusan kepegawaian, untuk urusan keuangan, untuk urusan pengembangan sumber daya manusia pada dinas daerahnya, pada perangkat daerah itu didukung oleh badan daerah. Juga ada badan daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan, itu di Bapelitbang. Ya, kemudian ada juga fungsi penunjang lainnya ya yang merupakan perintah atau amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibentuk seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ya itu merupakan amanat dari peraturan yang lebih tinggi. Dia tidak secara langsung mendukung pelaksanaan tugas dinas daerah. Ya. Nah, kemudian kita juga memiliki satu sekretariat daerah yang merupakan unsur staf kepala daerah ya dalam perumusan kebijakan, juga dalam pemberian dukungan layanan administratif kepada perangkat daerah, dan juga memberikan layanan administratif kepada instansi lain ya. Dalam hal ini mungkin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, kemudian untuk sekretariat daerah tadi kita strukturnya ya terdiri dari 3 asisten, kemudian masing-masing asisten itu membawahi 3 biro sekretariat daerah. Jadi sekretariat daerah ini dia strukturnya lebih besar daripada struktur pada dinas dan badan daerah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat itu ada sekretariat DPRD. Ya, sekretariat DPRD ini merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ya dalam hal operasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Misalnya memberikan dukungan dalam pelaksanaan penyiapan rapat di DPRD ataupun tugas-tugas lainnya termasuk kunjungan kerja dan lain sebagainya, juga dalam memberikan dukungan penyediaan tenaga ahli sesuai dengan hak dan kebutuhan DPRD. Nah, yang terakhir itu tadi sudah kami sebutkan juga inspektorat ya. Inspektorat kita ada 1. Inspektorat ini merupakan unsur pembinaan dan pengawasan internal ya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, jadi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan itu diawasi oleh inspektorat daerah. Nah, tadi itu untuk perangkat daerah. Jadi kalau berdasarkan jenis perangkat daerah,
ya berdasarkan jenis perangkat daerah ya kita punya 32 perangkat daerah. Ya, tadi 21 dinas daerah, kemudian ada 8 badan daerah dan 1 sekretariat daerah, kemudian ada sekretariat DPRD 1 dan inspektorat 1. Jadi jumlahnya ini ada 32 ya. Kalau berdasarkan jenis ya, berdasarkan jenis kita ada 32 perangkat daerah. Nah, cuma nanti karena kita juga di sini biasa ya, bukan biasa ya, berhubung juga kepala biro itu adalah di bawah sekretaris daerah atau di bawah asisten itu juga adalah merupakan jabatan eselon 2 dan asisten di bawah sekretaris daerah itu juga merupakan eselon 2 ya nanti seringkali kita menyebut jumlah perangkat daerah itu menghitung perangkat daerah dan unit kerja yang dipimpin oleh jabatan eselon 2. Jadi nanti seringkali kita menyebutkan perangkat daerah kita itu juga termasuk biro pada sekretariat daerah dan ada 1 UPTD kita ya. UPTD ini merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis dan operasional pada dinas atau badan daerah. Ada 2 UPTD kita yang dipimpin oleh pejabat eselon 2. Satu itu UPTD Rumah Sakit Umum Haji dan satu lagi UPTD Rumah Sakit Khusus Jiwa. Ya, jadi penyebutan perangkat daerah itu seringkali nanti mengikutkan biro dan UPTD khusus yang dipimpin oleh eselon 2. Namun kalau sepanjang berdasarkan jenis seperti yang kami sebutkan tadi, jumlah perangkat daerah kita itu ada 32 ya. 21 dinas daerah, 8 badan daerah, 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD dan 1 inspektorat daerah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di bawah pada dinas dan badan daerah ya, pada dinas dan badan daerah itu juga diperbolehkan atau ada dibentuk yang namanya unit pelaksana teknis daerah. Ya, unit pelaksana teknis daerah ini adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu yang sifatnya jika ia melaksanakan kegiatan teknis operasional adalah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Namun jika sifatnya adalah kegiatan teknis penunjang seperti pada BPSDM ini ada UPTD pengembangan UPTD apa nama Pak Ilham? Saya agak lupa. Pengembangan kompetensi PK BSDM. Pengembangan kompetensi. Dia merupakan UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang badannya. Jadi dia melaksanakan kegiatan untuk mendukung kegiatan utama daripada perangkat daerahnya atau badannya. Nah, jadi UPTD kita ini juga banyak ya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya sudah jauh berkurang ya dari jumlah yang sebelumnya dengan sekarang sudah sangat jauh berkurang. Jadi sudah banyak sekali efisiensi yang dilakukan dalam hal penataan perangkat daerah kita, baik dari perangkat daerah yang berbentuk dinas atau badan daerah, juga termasuk dalam penataan UPTD. Nah, di samping itu, pada dinas daerah, ya ada juga yang namanya cabang dinas ya. Namun cabang dinas ini hanya boleh dibentuk pada perangkat daerah yang kewenangannya, ya sekali lagi yang kewenangannya merupakan kewenangan daerah provinsi, ya, yaitu ada kewenangan di bidang pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus, ya, yang kebetulan yang diampu oleh dinas pendidikan di situ ada cabang dinas. Kemudian pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, ya, kemudian ada pada perangkat daerah yang seharusnya di bidang kelautan dan perikanan. Namun kita di dinas kelautan dan perikanan tidak ada cabang dinasnya. Ya, kemudian juga satu lagi ya di perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Namun kita juga tidak punya cabang dinas di situ. Kita punya cabang dinas hanya pada dinas pendidikan dan pada dinas energi dan sumber daya mineral untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kewenangannya hanya ada pada daerah provinsi. Kemudian selanjutnya untuk jumlah jabatan ya Bapak Ibu, untuk jumlah jabatan manajerial ya pada seluruh struktur yang ada tadi, mulai dari sekretariat daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah sampai kepada UPTD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jumlah jabatan manajerial itu jumlahnya 1015 jabatan
Ya, ini terdiri dari satu jabatan eselon 1B, yaitu jabatan sekretaris daerah, kemudian 36 jabatan eselon 2A, yang terdiri dari jabatan kepala dinas, kepala badan, inspektur, kemudian sekretaris DPRD, kemudian asisten pada sekretariat daerah, dan staf ahli gubernur itu jumlahnya 36, kemudian ada eselon 2B jumlahnya 11 yang terdiri dari 9 jabatan kepala biro pada sekretariat daerah dan 2 jabatan kepala UPTD khusus ya pada dinas kesehatan, yaitu Rumah Sakit Umum Haji dan Rumah Sakit Khusus Jiwa. Kemudian ada 178 jumlah jabatan eselon 3A. Ya, eselon 3 ini jabatannya terdiri dari sekretaris pada perangkat daerah, kemudian kepala bidang pada perangkat daerah, ya, dan juga kepala bagian pada sekretariat daerah dan pada sekretariat DPRD. Jumlahnya 178. Kemudian ada 171 jumlah jabatan eselon 3B, ya, ini merupakan jabatan kepala UPTD kelas A dan kepala cabang dinas kelas A. Ya, jumlahnya 171 dan untuk jabatan eselon 4A atau jabatan pengawas itu ada 612. Ini jumlah jabatan yang terbanyak yang terdiri jabatan kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala subbidang ya pada perangkat daerah. Nah, kemudian ada juga sejumlah 6 jabatan eselon 4B. Ya, jadi jabatan manajerial terendah di kita itu ada jabatan eselon 4B atau jabatan pengawas juga ya. Itu jumlahnya 6, yaitu pada UPTD kita pada UPTD kelas B. Ya, pada UPTD kelas B yaitu jabatan kepala sub bagian tata usaha. Jadi ada 6 jabatan eselon 4B di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemarin sebelumnya 7. Namun ada satu UPT yang sebelumnya itu kelas B dan naik kelas menjadi kelas A sehingga tidak ada lagi jabatan eselon 4B-nya pada UPTD tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ya, itu sedikit tadi pengenalan terhadap struktur organisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta tugas dan fungsinya sebagaimana kami sebutkan tadi. Setiap perangkat daerah itu mempunyai tugas masing-masing ya. Untuk dinas daerah tadi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat tugas yang menjadi kewenangan utama pada dinas daerah, Bapak Ibu silakan baca Undang-Undang 23. Di situ ada urusan pemerintahan. Ya, ada urusan pemerintahan nanti dibagi lagi dengan sub urusan pemerintahan. Nah, penjabaran lebih lanjut ya terkait tugas dan fungsi dinas daerah, kemudian badan daerah dan lain-lainnya tadi, sekretariat daerah dan inspektorat dan sekretariat DPRD, Bapak Ibu juga boleh baca, teman-teman boleh baca dalam peraturan gubernur nomor 28 ya tahun 2023. Ya, jadi semua tugas dan fungsi perangkat daerah ada di situ. Kami juga tidak hafal ya 32 urusan pemerintahan ini sampai kepada sub-sub urusan pemerintahan dan rincian tugas dan fungsinya. Ya, mungkin hanya secara gambaran umum saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mungkin khususnya bagi Bapak Ibu teman-teman yang bernaung di dinas daerah ya selain yang bertugas pada sekolah ya, selain yang bertugas sebagai guru pada sekolah, itu setiap kita ditempatkan dimanapun ya, yang harus kita baca atau ketahui pertama itu adalah tugas dan fungsi perangkat daerah kita, tugas dan fungsi unit kerja kita, sehingga kita tahu mengerjakan apa. Ya, jadi seharusnya yang merupakan kewajiban bagi kita, setiap kita ketika baru pertama kali diangkat sebagai ASN ataupun nantinya kemudian dipindah tugaskan ke perangkat daerah atau unit kerja manapun, pelajarilah tugas dan fungsi perangkat daerah di mana Bapak Ibu ditugaskan. Ya, sehingga kita tahu nanti mau mengerjakan apa. Ya, pelajari dulu nih tugas dan fungsi induk organisasi kita. Nanti boleh dibaca di Pergub TUSI sebagaimana kami sebutkan tadi Pergub 28 tahun 2023 dan perubahannya. Ya, itu sekali lagi penting bagi kita setiap ASN ini mengetahui ya tugas-tugas dan fungsi fungsi utama daripada perangkat daerah di tempat kedudukan kita atau tempat di mana kita bekerja atau tempat di mana kita ditugaskan. Jangan pula kita ditempatkan misalnya di dinas koperasi, namun kita tidak tahu tugas utama pada dinas yang di tempat kita berada. Ya, harus tahu ya. Kita sekali lagi begitu kita diangkat atau ditempatkan sebagai ASN pada perangkat daerah manapun, kita yang pertama kita cari tahu itu selain siapa pimpinan kita, tapi ketahuilah
cari tahulah tugas dan fungsi perangkat daerah kita. Mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman yang bertugas sebagai guru, ya tugas dan fungsi utama itu memang mengajar ya, sesuai dengan bidang keahliannya, sesuai dengan pendidikannya ya. Namun perlu juga sekali-sekali mungkin dibaca tugas dan fungsi dinas pendidikan. Nanti ada turunnya tugas dan fungsi cabang dinas ya. Jadi untuk menambah pengetahuan kita. Namun bagi teman-teman yang bekerja di perangkat daerah itu adalah kewajiban. Sekali lagi ya, kewajiban bagi kita untuk mengetahui tugas dan fungsi perangkat daerah. Karena dari situlah akan diturunkan ya, akan diturunkan tugas dan fungsi kepala perangkat daerah kita, kemudian diturunkan lagi menjadi tugas dan fungsi kepala bidang atau kepala bagian atau sekretaris, kemudian diturunkan lagi menjadi dibagi lagi atau diturunkan lagi menjadi tugas dan fungsi para pejabat di bawahnya, atau para pejabat eselon 4 di bawahnya jika masih ada. Namun jika tidak ada, maka tugas itu dibagi kepada ketua tim kerja ya. Karena pasca penyederhanaan birokrasi, banyak jabatan eselon 4 yang disetarakan menjadi jabatan fungsional. Nah, jadi sekali lagi tugas-tugas tadi tetap dibagi habis ya, sekalipun sekarang sudah berubah dari dulu jabatan pengawas eselon 4 sekarang menjadi jabatan fungsional penyetaraan, yaitu tugas-tugas yang di atas tadi tetap tidak hanya menumpuk pada jabatan eselon 3 di atasnya, tapi itu tetap dibagi. Ya, tetap dibagi menjadi tugas-tugas pada tim kerja. Dan tugas tim kerja tadi, ketua tim kerja tadi juga membagi tugas-tugasnya, membagi habis kepada para pelaksana yang ada di bawahnya. Ya, jadi prinsipnya setiap ASN tidak ada yang tidak mempunyai tugas dan fungsi. Ya, tugas dan fungsi kita itu merupakan bagian kecil daripada tugas dan fungsi pejabat di atas kita. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai juga ya, kita sebagai ASN ini datang ke kantor nggak tahu mau ngapain. Ada juga mungkin ya dulu tuh ada juga orang yang mungkin tidak terlalu peduli ya dengan lingkungan atau dengan dirinya, sehingga dia abai ya, itu tidak mau mencari tahu apa sih tugas dan fungsi perangkat daerah tempat saya ini, dan kemudian apa tugas saya sebenarnya dalam mendukung atau untuk melaksanakan tugas-tugas fungsi perangkat daerah. Jadi penting bagi kita untuk tahu tugas dan fungsi perangkat daerah kita, dan untuk juga kita mendapatkan pendistribusian tugas dari atasan kita, agar setiap hari ketika kita ke kantor kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Ya, setiap hari. Untuk itu juga sebuah penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hak-hak keuangan atau atas penghasilan yang kita terima. Ya, kalau kita sehari-hari datang ke kantor pun nggak tahu mau ngapain, sementara kita gaji setiap hari oleh negara, kan rasanya gimana ya kalau yang kita terima itu juga tidak kita pertanggungjawabkan dengan kinerja atau pekerjaan. Ya. Mungkin itu ya, itu Pak Ilham yang bisa. Satu lagi mohon izin ya, selain itu ya, selain pengenalan atau pengetahuan terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah kita dan tugas dan fungsi kita, mungkin Bapak Ibu teman-teman juga ya yang bertugas pada perangkat daerah teknis lah ya. Satu lagi mungkin yang perlu ya kita tahu ya, begitu kita diangkat menjadi ASN. Ya, Bapak Ibu, kami berharap juga boleh mempelajari ya, mencari tahu dan membaca itu aturan-aturan terkait dengan tata naskah dinas. Karena setiap harinya kita melaksanakan tugas berhubungan dengan tata naskah dinas. Ya, kecuali mungkin Bapak Ibu guru ya. Setiap hari kita. Jadi jangan sampai kita bentuk perangkat daerah kita pun tidak tahu, atau bahkan miris sekali nanti ada pegawai yang sudah lama bekerja menstempel ya. Ini karena kebetulan kita sekarang sudah untuk administrasi persuratan itu sudah terdigitalisasi, namun terkadang kan kita menggunakan naskah dinas yang manual juga. Jangan sampai kita menstempel saja pun nggak tahu. Ada nanti orang yang menstempel Bapak Ibu ya. Menstempelnya itu di sebelah kanan tanda tangan, seharusnya kan di sebelah kiri. Itu hal kecil sepele, tapi karena dalam penyelenggaraan tugas kita itu kebanyakan itu juga berhubungan dengan administrasi, maka kita wajib tahu ya hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan tata naskah dinas. Nah, pelajarilah, bacalah itu peraturan gubernur tentang tata naskah dinas ya. Itu pengetahuan umum yang harus kita miliki juga. Di samping satu lagi juga pengetahuan umum terhadap aturan-aturan tentang kepegawaian, karena itu penting untuk diri kita sendiri. Ya. Mungkin itu Pak Ilham yang bisa kami bagikan saat ini untuk kita diskusikan ya, karena nanti terlalu banyak bicara urusan pemerintahan juga kalau teman-teman di sekolah kan kurang menyentuh ya.
Mungkin itu kami kembalikan Pak Ilham. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mungkin kalau dalam penyampaian kami Oke. banyak kurangnya. Baik, Pak ceramahnya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Fitra Alami dulu untuk bertanya. Silakan. Ya, hidupkan mic-nya Bu Fitra. Baik Pak, terima kasih Ya. kesempatan yang diberikan Pak saya. Ini sebenarnya Pak tidak berkaitan dengan materi ceramah, cuman kebetulan di daerah saya padam lampu Pak. Apakah bisa ganti laptop? Kebetulan laptop saya kehabisan baterai Pak. Keluar Silakan, sebentar silakan, bisa Pak ya? silakan, silakan, silakan. Oke, Oke, baik. baik Ada Pak, lagi terima kasih yang Pak. mau bertanya? Mungkin saya buka langsung saja. Oke, ya mungkin tidak bisa resen. Silakan dibuka saja mic-nya ya. Yang ingin bertanya. Oke, Pak Akbar Asian, silakan.